Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Kota Dumai. Saya akan mempresentasikan tentang publik administrasi antara Hong Kong dan Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi perbandingan administrasi negara yang diampu oleh Bapak Ardiansyah SSTP Esos SC. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sejarah dan konteks administrasi publik Hong Kong. Kekuatan pendorong pembangunan administratif di Hong Kong menjadi paling baik jika dipahami dari perspektif ekonomi. Secara politis, negara bagian di Hong Kong telah berevolusi dari tahap kolonial yang khas ke tahap kolonial akhir. Sedangkan di Indonesia, kemampuan birokrasi dalam melaksanakan pembangunan di negara berkembang khususnya Indonesia masih sangat lemah. Fungsi terpenting dalam administrasi pembangunan adalah membangun partisipasi masyarakat. Administrasi pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintahan. Hubungan antara pemerintah antara daratan Cina dan Hong Kong SARS. Hambatan reformasi di Hong Kong disebabkan kurangnya kemauan, kurangnya dukungan rakyat, dan lain-lain. Reformasi dilakukan dalam konteks kelesuan ekonomi. Pada tahun 2008, pemerintah mampu menghasilkan rekor anggaran surplus. Pegawai dipekerjakan lagi, gaji naik, dan intensif untuk reformasi di sana telah menghilang. Hambatan untuk reformasi di Hong Kong serupa dengan yang ditemukan di tempat lain, yakni kurangnya politik kemauan, kurangnya dukungan rakyat dan pemahaman, dan resistensi birokrasi. Dengan tidak terpilih eksekutif politik yang direkrut kebanyakan dari kalangan pensiunan PNS, ada sedikit keinginan atau selera untuk memaksakan rasa sakit pada mantan rekan mereka. Masyarakat sebagian besar tidak peduli tentang bagaimana layanan dikelola dan hanya memperhatikan selama masa-masa sulit ekonomi ketika yang paling keterlaluan penyalahgunaan terungkap. Etika publik dan korupsi di Hong Kong. Secara umum, sebagian besar pegawai negara Hong Kong jujur dan menghormati hukum mereka. Mereka dituntut jujur oleh anti korupsi yang ketat, undang-undang, dan didorong untuk melakukannya dengan gaji yang murah hati dan diceramahi panjang lebar tentang kebajikan berbuat oleh ICAC. Munculnya masalah etika yang sulit dan belum terselesaikan dari kepemimpinan politik dan senior. Tetapi untuk memperbaikinya, dibutuhkan lebih banyak dukungan budaya politik dan mungkin perubahan pada sistem politik. Sedangkan di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu, dan prosedur. Hal ini disebabkan tidak adanya prosedur pelayanan yang mengatur kewajiban secara pasti dan transparan dari penyelenggara pelayanan dan hak apa saja yang diperoleh warga sebagai pengguna layanan. Pelanggaran moral dan etika yang terjadi sulit ditelusuri. Ini dibuktikan karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap tabu dalam membuka aib termasuk dalam permasalahan pelayanan publik. Sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat karena standar penilaian etika pelayanan terus berubah sesuai perkembangan zaman dan paradigma. Manajemen kinerja di Hong Kong. Pengukuran kinerja di Hong Kong adalah ilmu dan seni. Sebagai ilmu, pengukuran tunduk pada kendala metodologis, kognitif, dan teknis serta rasangka. Sebagai seni, itu harus menjadi seni dari kemungkinan mengakomodasi, negosiasi, birokrasi, dan keterbatasan manajemen budaya dalam organisasi. Gagasan kinerja dalam teori dan praktek harus kompleks. Sedangkan di Indonesia, performance manajemen dinilai tidak efektif dalam mencapai tujuan bersama. Mayoritas pemimpin HR berpendapat bahwa performance manajemen tidak efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Organisasi mengandalkan performance manajemen untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai, seperti menginformasikan kompensasi, promo, dan keputusan perencanaan, serta untuk mendorong kinerja, pengembangan, dan keterlibatan karyawan. Sebagian besar upaya untuk memperbaiki performance manajemen berpusat pada pengurangan waktu dan tenaga. Sistem pelayanan sivil di Hong Kong. Salah satu tujuan dari reformasi sektor publik adalah untuk meningkatkan kendali terhadap pegawai negeri.
Memperkenalkan POAS jelas ditujukan untuk membawa pegawai negeri ke bawah kontrol politik yang lebih ketat. Pada saat yang sama, pemerintah tidak berbuat banyak untuk memerintah dan di kerajaan independen hibrida. Dampak reformasi pegawai negeri sederhana Hong Kong pada pengelolaan masalah agensi lem telah dicampur. Di satu sisi, reformasi sistem entry sekarang memungkinkan pemerintah lebih banyak waktu untuk mengamati kandidat untuk posisi permanen. Sistem politik Hong Kong yang tidak demokratis mengartikan hanya sedikit tekanan terorganisir dari luar pegawai negeri. Sedangkan di Indonesia, pegawai negeri sipil biasanya terintegrasi dengan baik di tingkat pemberian layanan. Adanya tunjangan diskresioner mengunci staf ke dalam jaringan loyalitas. Melalui apa yang diakui banyak orang sebagai sistem semi-formal, tunjangan diskresioner yang signifikan didistribusikan oleh manajemen puncak di masing-masing lembaga kepada bawahan mereka sebagai imbalan atas kesetiaan dan seringkali kolusi dalam penyimpangan. Keanggotaan dalam jaringan loyalitas pribadi seperti itu terkenal meluas, memastikan bahwa penjabat dapat menerima suap dan sogokan tanpa takut akan dibalas dendam. Karena rekan kerja mereka kemungkinan besar terlibat dalam praktik yang sama.